Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Lur, ketemu lagi dong kita dong. Sehat-sehat kalian semua ya. Apa? Belahan jiwamu pergi. Kapok. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Cinta itu ibarat wifi, kadang kuat kadang lemah, tapi selalu dibutuhkan. Kali ini kita akan mengalor film Korea berjudul Hijack 1971 tahun 2024, bergenre action thriller. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata, yaitu insiden pembajakan pesawat Korean Airlines tahun 1971, di mana pilot angkatan udara harus menggagalkan insiden serupa yang pernah dia alami setahun sebelumnya. Seperti apakah kisah heroik dari sang pilot ini? Langsung aja kita ke requestan salam terkutuk dari dulurku Bills ya. Cak, nitip salam buat mantanku yang inisialnya terjemahin nggak apa artinya ini Anda? Daripada tak antemi lo raimu lur, monggo skecaken. Di tanggal 11 Desember 1969, seorang pilot angkatan udara Korsel bernama Tae-in sedang berlatih bersama rekannya Dong Cheol dengan pesawat F-5 Tiger. Namun tiba-tiba mereka diberikan misi dadakan untuk mencegat sebuah pesawat komersil dengan kode penerbangan YS-11 yang memiliki total 51 penumpang termasuk 4 kru. Dan anehnya pesawat itu keluar dari rute seharusnya menuju ke arah Korea Utara. Begitu melihat kokpitnya, Tae-in pun begitu terkejut karena ternyata si kopilot adalah mentornya dulu, yaitu Min-soo, sedangkan pilotnya tidak ada di sana. Sebenarnya saat itu Min-soo sedang ditodong oleh telur sis asal Korea Utara, namun Tae-in tidak melihat telur sis tersebut. Karena tidak kunjung ada respon dari Min-soo, Tae-in pun diperintahkan untuk menembak salah satu dari kedua mesin jet agar YS-11 bisa mendarat darurat di wilayah Korea Selatan. Akan tetapi Tae-in tidak tega dan enggan menembakkan rudalnya karena selain banyak penumpang di sana, pesawat itu juga dikendalikan oleh Min-soo dan akan berbahaya jika rudal mengenai bahan bakar. Padahal atasannya sudah terus mendesak dan mengatakan jika YS-11 masih bisa mendarat hanya dengan satu mesin. Sampai akhirnya pesawat komersil itu pun masuk ke wilayah udara Korut. Dan inilah pembajakan 1971. 지금 북진 중인 거 몰라? 당장 기수 돌려. 도기장 신원 확인. 예비역 공군 대령 상륙수다. 돼질 거면 돌려보라. 쌍발 여객기랑 엔진 하나 당장 쏴. 네거티브. Atas kelalaiannya menjalankan perintah, Tae-in pun dipaksa untuk menulis surat pengunduran diri dari Angkatan Udara. Sedangkan Dong Cheol kena skor 1 bulan. Lalu dalam catatan, misi itu ditulis sebagai kegagalan mekanisme senjata agar tidak menimbulkan kontroversi. Karena bisa saja muncul rumor jika Angkatan Udara sudah disusupi oleh simpatisan Korut, ya kan? Apalagi Tae-in tidak benar-benar melihat telur sis di pesawat itu, sehingga keputusannya untuk tidak menembak dianggap kaptennya hanya ingin menyelamatkan Min-soo saja. Di lain sisi, karena YS-11 belum terbukti dibajak, Min-soo pun juga dikira membelot ke Korut. Sebelum meninggalkan ruangan, Pak Kumendan mengatakan hal yang sangat menohok, yaitu keputusan Tae-in telah merugikan banyak orang, mulai dari keluarganya yang akan kekurangan uang karena Tae-in dipecat, juga para penumpang YS-11 yang kemungkinan besar disiksa di Korut. 그래서 월북에 실패하면 조종사에게 무슨 짓? 하이제킹 시그널 없었어. 태인이는 전역 신청해. 이상. 차라리 귀관포 고장나서 못 쏜 걸로 해. 반드시 기억해. 네 알량한 휴머니즘 된 사람 몇 명인지. Selama Min-soo masih di Korut, Tae-in pun bertanggung jawab atas keluarga Min-soo. Sampai akhirnya para tawanan penerbangan YS-11 pun dibebaskan. Tapi sayangnya 7 penumpang dan 4 kru pesawat termasuk Min-soo masih ditawan dengan alasan mereka memiliki skill yang dibutuhkan pemerintah Korut. Melihat itu, Tae-in pun teringat dengan kata-kata komandannya bahwa ini semua mungkin tidak akan terjadi jika Tae-in menjalankan misinya sesuai perintah, Lur. 고마워. 아, 뭐가요? 그동안 우리 보살펴준 거. 여승무원 둘, 조종사 2명, 이상 11명은. 아니, 준아빠 왜 하나? 분명히 명단이 없는 사람들은 어떻게 되는 겁니까? 증언에 따르면 따로 격리하였고 전했습니다. 기억해. 네 알량한 휴머니즘 때문에 피눈물 흘리게 된.
1 tahun telah berlalu dari insiden tersebut dan sekarang Tae-in bekerja sebagai kopilot di Korean Air. Meskipun sudah lepas dari angkatan udara, namun kegagalannya di misi penerbangan IS-11 sudah menjadi rahasia umum. Tae-in pun sering jadi omongan kru pesawat, bahkan dia masih belum diperbolehkan untuk menjadi pilot. Hari itu tepatnya tanggal 23 Januari 1971, Tae-in akan terbang bersama kaptennya yaitu Gyu-sik dalam penerbangan HL-5212 dari Bandara Sokcho ke Bandara Gimpo di Seoul dengan pesawat Fokker F-27. Sedangkan kru pesawat yang bertugas adalah Mbak pramugari yaitu Ok-sun dan temannya, sebut saja Sugiman, lur. 아니, 저번 비행기 납동했는데 위장이 명명하게. 근데 뭐 다른 기장이 기회를 안 줘? 나중에 하자. 나중에 기회 줘. 근데 여객기 조종사는 본능이야. 사람 살리는 본능. Di tahun segitu, cara orang naik pesawat jauh-jauh berbeda, nggak kayak sekarang, lur. Saat itu tiket masih dijual di loket, masih ada yang jualan cimol di bandara, penumpang masuk pesawat berbondong-bondong, dan tempat duduk juga rebutan. Bahkan nyebat di kabin juga masih boleh, lur, dan sudah disediakan asbak di kursi dong. Saking kacaunya sampai ada yang bawa ayam hidup ke dalam pesawat, blok. Orang-orang pun banyak yang protes karena tidak boleh membawa hewan ke pesawat. Namun Tae-in memperbolehkannya asal ayam itu benar-benar dipegangin. Di antara para penumpang HL-5212 ada seorang mas-mas yang baru saja bebas dari penjara, yaitu Yongdae yang membawa bingkisan merah cukup besar. 제 가방에 먼저 앉았네요. 손님, 신발은 신으셔도 됩니다. 손님, 담배째는 바닥에 타시면 안... 쟤는 여기다가. 어머니, 안고 타시죠. 보안관님, 제가 책임지고요. Sekitar pukul 1 siang hari, pesawat pun akhirnya lepas landas menuju Seoul dan sebagian besar dari penumpang sangat terpukau melihat pemandangan di luar yang begitu indah. Tidak sedikit juga yang agak ngerasa ngeri karena takut ketinggian dan baru pertama naik pesawat. Sementara itu si PT malah bertelur dan ibu-ibu itu pun memberikannya ke Yongdae. Mereka sempat ngobrol-ngobrol, lalu Yongdae pun mengaku jika ibunya sudah meninggal dan dialah yang mengkremasinya sendiri. Sementara itu di area kokpit, sistem autopilot sudah diaktifkan dan sambil nyebat Gyu-sik mengizinkan Tae-in untuk mendaratkan pesawat kali ini. Akan tetapi di kabin Yongdae membuka bingkisan merahnya yang ternyata berisi bom kaleng dan dia menyulutnya secara diam-diam. Satu bom digantungkan di pintu kokpit dan yang satunya lagi dilempar ke arah Sugiman tepat ke tengah-tengah kabin. Lalu yang terjadi, lur, mata kiri Gyu-sik pun terluka parah karena terkena bom dan Tae-in pun langsung mengambil alih kendali yang alhamdulillahnya berhasil menstabilkan pesawat. Setelah itu Yongdae memaksa agar mengarahkan pesawat ke area laut dan mengancam akan meledakkan bom lagi jika Tae-in dan Gyu-sik tidak mengikuti perintahnya. Sebelum membelokkan pesawat ke arah yang diinginkan Yongdae, Gyu-sik pun meminta agar Yongdae memperbolehkan Tae-in mengecek kerusakan ke tengah kabin penumpang dulu dan Yongdae pun mengizinkan. Ngerinya lantai di tengah kabin penumpang bolong, lur, yang langsung ditutup oleh Tae-in dan Ok-sun dengan koper serta jaring-jaring agar lebih aman. Sementara itu Sugiman pingsan serta pistolnya hilang entah kemana dan Tae-in meminta Ok-sun mengamankan pistol Sugiman jika menemukannya. Situasi kabin penumpang begitu kacau. Beberapa penumpang terluka karena terkena serpihan bom. Bahkan ada satu orang yang mengalami pendarahan cukup parah. Tak lama kemudian Yongdae kembali ke kabin, memaksa penumpang tetap diam dengan menunjukkan bom di tangannya. Dan dia memberitai jika tujuan pesawat akan dialihkan ke tempat yang paling mengerikan bagi mereka semua, yaitu Korea Utara. Namun di lain sisi, Gyu-sik menggunakan kesempatan itu dengan mengirim pesan Mayday ke ATC atau pemandu lalu lintas udara bahwa ada pembajakan di pesawatnya. Akan tetapi Yongdae langsung menghancurkan headset Gyu-sik dan melarang siapapun menggunakan radio kecuali diperintahkan. 시키는 대로만 하면은 아무도 안 다친다니. 지금 하이제킹 상황이야. 옥순아, 괜찮아. 옥순아, 응급상자 좀 빨리요. 메이데이 모두.
막아 닥쳐! 지금부터 이북 간다. Setelah itu Tae-in meminta Ok-sun untuk memperban luka Gyusik. Lalu Yongdae pun menjelaskan jika kakaknya berada di Korut dan hidup enak sebagai perwira. Sedangkan pelaku pembajakan pesawat YS-11 di awal film juga dianggap pahlawan di negara tersebut. Ternyata Yongdae dijanjikan $2 juta jika berhasil membawa pesawat Fokker F-27 ke sana. Di lain sisi seorang bapak-bapak sedang membahas rencana untuk menyerang Yongdae, namun sepertinya penumpang lain terlalu takut. Tak lama kemudian Yongdae pun balik ke kabin dan memaksa 2 orang penumpang untuk mengikat badan Sugiman yang masih pingsan. Sementara itu ketika Yongdae tidak ada di kokpit, Tae-in menyarankan Ok-sun untuk menghancurkan semua KTP penumpang saat pesawat sudah melewati perbatasan agar Korut tidak menyalahgunakan tanda pengenal mereka. Lalu ketika Yongdae jalan balik ke kokpit, si bapak-bapak tadi pun berusaha menyerangnya dan 나 혼자 이 난길 뚫기 힘들어. 승객들은 다치게 하지 마, 제발 부탁이야. Brengkesnya Yongdae berhasil menemukan pistol Sugiman dan menodong si bapak yang menyerangnya. Bahkan Yongdae sampai menusuk paha penumpang itu. Sementara Tae-in terus berusaha membujuk Yongdae agar berhenti membahayakan orang-orang di sana karena pesawat juga akan diarahkan ke Korut sesuai keinginan Yongdae. Setelah itu Tae-in pun menghancurkan indikator bahan bakar agar Yongdae tidak bisa mengetahui seberapa banyak aftur yang tersisa, agar nantinya Tae-in bisa mendaratkan pesawatnya secara darurat dengan alasan bahan bakar yang sudah habis. Beberapa saat kemudian pesawat semakin dekat dengan wilayah Korut dan kapten langsung meminta para penumpang untuk menghancurkan KTP lalu mengumpulkannya ke Mbak Ok-sun. Sementara itu Yongdae teringat dengan masa lalunya sewaktu ibunya masih hidup, di mana Yongdae pernah difitnah oleh petugas pemeriksa yang memasukkan selebaran Korea Utara dan akhirnya Yongdae pun berakhir di penjara. Mirisnya karena hidup sebatang kara, ibunya pun meninggal dan Yongdae begitu terpukul saat kembali ke rumahnya karena tubuh ibunya sudah membusuk lur. Ya, itulah motif sebenarnya yang melatar belakangi kemarahan Yongdae, bukan hanya sekedar uang. Karena ulah seorang oknum, Yongdae pun sekarang balas dendam dengan nekat membajak pesawat demi menemui kakaknya di Korut. 공산당 삐라가? 어머니, 어머니. Di saat Ok-sun masih mengumpulkan KTP yang sudah dihancurkan, salah satu penumpang nekat membuka tali Sugiman yang sudah sadar lur. Akan tetapi Yongdae mulai merasa ada sesuatu yang janggal di kabin penumpang dan Ok-sun pun pura-pura mengecek jaket seseorang untuk menutupi jika ada penumpang yang sedang membuka tali Sugiman. Karena situasi semakin terdesak, Tae-in pun menyalakan alarm bahan bakar habis dan mengaku ke Yongdae jika mereka harus segera melakukan pendaratan darurat. Lagi pula pesawat juga sudah masuk ke daerah Korut. Setelah itu Tae-in perlahan-lahan menurunkan pesawat. Namun saat melihat ke jendela, Yongdae pun sadar bahwa jarak ke Korut masih agak jauh. Gak pakai lama Yongdae menyeret seorang bocah ke kokpit dan memaksanya memegang bom yang kunciannya sudah dilepas. Yongdae pun mengancam akan menyuruh bocah itu melepas genggamannya agar bom meledak jika Tae-in tidak menaikkan pesawatnya ke posisi normal. 꽉 잡아야 돼. 이거 놓치면 터진다. 기조 올래. 사진 보고서 봤다니. Tae-in pun terpaksa menerbangkan pesawat kembali dan setelah itu Yongdae menembak paha kiri Tae-in sebagai balasan karena telah mempermainkannya. Gyusik langsung meneriaki Yongdae jika Tae-in terluka bisa-bisa mereka semua akan mati karena pesawat tidak mungkin didaratkan sendirian oleh Gyusik yang matanya terluka parah. Lalu Tae-in pun membujuk Yongdae agar setidaknya bisa menurunkan para penumpang terlebih dahulu karena jika mereka semua masuk ke Korut, bisa-bisa keluarga para penumpang di Korsel akan dianggap simpatisan komunis dan pastinya membahayakan hidup mereka. Di lain sisi, Tae-in dan Gyusik sudah tidak peduli jika mereka ditangkap oleh Korut asalkan seluruh penumpang termasuk kru bisa selamat.
Namun tiba-tiba datanglah dua pesawat jet yang meminta Tae-in untuk segera mendaratkan pesawatnya sebelum masuk ke wilayah Korut. Insiden ini sama seperti apa yang dialami Tae-in sebelumnya lur saat masih menjadi angkatan udara. Salah satu pilot jet ternyata adalah Dong Chol, mantan rekan Tae-in. Jelas karena takut diserang oleh Yongdae, Tae-in dan Gyu-sik pun diam aja, tidak merespon peringatan Dong Chol. Lalu Dong Chol pun mengikuti prosedur dengan memberi tembakan peringatan. 원하는 대로 할게. 그 전에 승객들 내려주고 가자. 비행 금지 공역을 대한민국 공군이다. 즉시 남쪽으로 선 비행 금지 공역을 침범하고 있다. 태인이요? 날개 뒤에 전투기 붙으면 인터폰 다시 올려. 네. Tae-in menyuruh Ok-sun ke belakang untuk bersiap menyalakan intercom apabila pesawat jet berada semakin dekat dengan sayap belakang pesawat. Lalu saat Yongdae pergi ke belakang, Tae-in menjelaskan semua yang terjadi ke Dong Chol dan memintanya agar jangan menembak mesin pesawat karena resikonya sangat amat tinggi. Bahkan pesawat bisa meledak jika tembakan meleset dan mengenai bahan bakar. Akan tetapi Dong Chol menjelaskan jika sebentar lagi pesawat militer MiG Korut datang dan kemungkinan besar akan bertempur dengan F-5 Tiger dari Korsel. Maka dari itu Dong Chol diperintah komandannya untuk segera menembak mesin pesawat HL-5212 sebelum insidennya menjadi lebih rumit. Dengan nekatnya Tae-in pun langsung mengeluarkan skillnya sebagai pilot pesawat tempur, yaitu manuver yang sangat berbahaya agar terbebas dari tembakan. Komandan pun akhirnya memerintahkan pesawat jet untuk menjatuhkan pesawat Tae-in karena dianggap berbahaya. Sampai akhirnya Tae-in melepaskan sebagian aftur yang tersisa untuk mengelabui pesawat Korsel yang terus memberondong peluru. Dong Chol pun menyuruh Tae-in untuk segera mendarat di pantai Chodo daripada terus menghindar dari serangan pesawat jet Korsel. Tapi saat akan menarik tuas roda pendaratan, Yongdae langsung menghentikan mereka dan memaksa agar pesawat tetap mengarah ke Korut. Ngerinya Tae-in juga mendengar perintah yang diterima oleh rekan Dong Chol dari komandannya untuk menembak pesawat HL-5212 dengan misil jika masih belum mendarat. Sementara itu pasukan pesawat MiG dari Korut juga hampir sampai ke perbatasan dan 이제 진짜 마지막이야. 명령 철회바람. 상대는 승객들이 탄 민항기다. untungnya Dong Chol masih berusaha menghalau serangan misil dengan berada di depan pesawat rekannya yang akan menembak. Dong Chol juga memohon ke komandannya agar dia mencoba untuk memaksa Tae-in melakukan pendaratan karena pesawat HL-5212 hanyalah pesawat komersial. Namun dalam kondisi seperti itu, Yongdae masih memaksa terbang ke Korut dan menodongkan pistolnya ke Tae-in. Karena bagi Yongdae, jiwanya sudah mati sejak ibunya meninggal dan yang dia inginkan hanyalah kabur ke Korut. Situasi pun semakin mencekam karena jarak ke perbatasan semakin dekat dan Tae-in harus segera mengambil keputusan demi menyelamatkan para penumpang. Lalu yang terjadi lur, 격추명령 철회 요청. 기장님 잠깐만 잡고 계세요. manuver edan itu dilakukan Tae-in persis di perbatasan dan perintah penembakan misil juga berhasil dihentikan karena pesawat HL-5212 sudah berubah arah. Yongdae juga terbentur keras saat manuver dan pistolnya yang terjatuh ditemukan oleh salah satu penumpang. Kendali pesawat dititipkan sejenak ke Gyu-sik yang mata kanannya sudah sulit melihat, sedangkan Tae-in akan melawan Yongdae. Di saat yang sama penumpang lain melepaskan Sugiman juga menyerahkan pistol tersebut. Lalu Gyu-sik juga meminta Ok-sun ke kokpit untuk membantunya melihat. Setelah Sugiman berhasil dibebaskan, gak pakai lama dia langsung menembak perut Yongdae. Namun sayang Yongdae pun sudah memegang bom yang kuncinya sudah dia lepas. Di saat seperti itu Tae-in masih berempati dengan Yongdae dengan mengatakan jika pesawat pasti akan mendarat di Korsel dan Yongdae harus tetap hidup karena bagaimanapun dia adalah warga Korsel. 다 끝났어. 너 이제 그거 안 잡힌 꽂아. 우리 다 같이 살아서 저런 억울한 사람 만들지 말아야지. 조정사. 움직이면 쏜다.
Yongdae akhirnya tewas, namun bomnya juga terlepas dari genggaman dan akan segera meledak. Tanpa pikir panjang, Tae-in pun langsung menutupi bom tersebut dengan sebuah papan yang ditahan oleh tubuhnya sendiri. 괜찮으면 들어오라고! 부장님! 진통제입니다. 좀 편해질 거예요. Bom pun berhasil diredam, namun Tae-in mengalami pendarahan hebat hingga kehilangan tangan dan kaki kirinya. Sementara itu, bom yang dipegang bocah tadi berhasil dinonaktifkan dengan memasangkan kembali kuncinya yang ditemukan di lantai. Di sisa-sisa kesadarannya, Tae-in pun duduk di kursi kopilot untuk mendaratkan pesawat karena Gyu-sik sudah sulit melihat. Di lain sisi, meski ancaman dari Yongdae sudah berakhir, namun masalah kembali terjadi lur, karena roda pendaratan tidak keluar dengan sempurna. Akan tetapi Tae-in menunjukkan tuas manual yang berada di belakang kokpit. Tali pun dipasang ke sana dan para penumpang bahu-membahu menariknya, yang untungnya roda berhasil keluar dengan sempurna. Setelah itu Tae-in mengumumkan ke seluruh penumpang untuk memakai sabuk pengaman dan menundukkan kepala karena pesawat akan mendarat darurat di Pantai Chodo. Tae-in juga meminta maaf karena tidak bisa mengantarkan mereka semua ke bandara tujuan. 까지 모셔다 드리지 못해 대단히 죄송합니다. 뒤를 확인해 주시고 고개를 숙여 주십시오. 승객 여러분 안녕. 비상 착륙을 할 예정입니다. Akan tetapi bahan bakar habis saat pesawat akan mendarat dan karena tubuhnya semakin lemah, Tae-in pun hilang kesadaran di kursi kopilot. Lalu scene flashback ke masa lalu Tae-in saat mengobrol dengan istrinya setahun lalu yang mengingatkan jika Tae-in sudah berusaha semampunya untuk menyelamatkan orang-orang di penerbangan Y-11 dengan tidak menembakkan misil. 기름 떨어졌다. 당신 할 만큼 했어. 돌아오실 거야 꼭. Tae-in pun kembali sadar dan menurunkan ketinggian pesawat secara perlahan menuju Pantai Chodo. Seluruh penumpang hanya bisa berharap yang terbaik dan mereka begitu bangga dengan kopilot Tae-in yang terus berjuang demi keselamatan mereka. Sampai akhirnya 전부 다 살았단 말이에요. 저참을 축하. setelah semua yang terjadi, Tae-in pun meninggal di kursi kopilotnya. Yang ironisnya, pendaratan tersebut adalah pendaratan pertama dan terakhirnya di penerbangan komersil. Alhamdulillahnya seluruh penumpang selamat, dan sebagai kopilot, beliau bukan hanya berhasil menyelamatkan penumpangnya, namun juga berempati kepada Yongdae yang menjadi korban konflik antara Korsel dan Korut. Film pun ditutup dengan footage asli dari insiden ini lur, seperti bangkai pesawat Fokker F-27 di pesisir Pantai Chodo, juga penghormatan terakhir yang diberikan kepada Park Wan-gyu, kopilot asli yang berhasil mendaratkan pesawat dalam insiden Korean Airlines 23 Januari 1971, juga menyelamatkan total 58 penumpang dan awak pesawat. Sementara itu 11 orang yang ditawan Korut pada penerbangan YS-11 masih belum ada kabarnya hingga sekarang. Buyar, bayangin Anda lagi naik pesawat terus tiba-tiba ada pembajakan atau kecelakaan. Apa nggak ngeri ya kan lur ya? Semoga kita semua dihindarkan lah ya dari kejadian-kejadian mengerikan seperti itu. Jadi turut berduka untuk semua korban insiden pesawat dan semoga semua keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya lur ya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum.